Jadi kalau menurut saya, kadang-kadang kita itu sebagai penulis itu, kalau dalam menulis sebuah cerita fantasi ya, kadang-kadang itu kita terjebak untuk berpikir fantasi itu melalui kacamata kita sebagai orang dewasa. Padahal kita lupa bahwa ini sebenarnya kita lagi mau ceritain fantasinya anak gitu. Jadi gimana biar bisa main di logikanya anak-anak? Ya udah kita berusaha untuk menjadi anak-anak, kita menempatkan diri kita sebagai anak-anak. Atau bersaing lah dengan konten-konten yang kurang edukasi ya di dunia digital ya, di platform. Walaupun mungkin Nusa bukan jawaban dari semuanya ya, kita mungkin tidak bisa memasukkan konten-konten kita ke dalam internet yang bisa merubah atau mendominasi. Cuman paling enggak harapannya kita ini menjadi wasilah, menjadi trigger buat teman-teman lain untuk berkarya di bidang yang sama, sehingga kita bisa saling berangkat bareng, berjuang bareng, mengedukasi bareng, hingga akhirnya win-win solution. Si anak bisa menikmati entertainment-nya melalui gadgetnya, si orang tua juga bisa tenang meninggalkan anak-anaknya dengan YouTube dan teman-temannya itu, karena dia tidak khawatir lagi nih kontennya akan lari ke mana-mana. Gitu sih Mbak Asmas. Ya baik, dan memang jujur aja kita masih kurang banget ya Mas Boni ya untuk konten anak ya. Jadi betul sekali. Teman yang saat ini menyimak ini kan teman-teman penulis nih atau penulis wannabe ya, Masya Allah. Mas Boni gitu. Banyak banget ruang ya, dan saya kira dialog malam ini mudah-mudahan bisa menyemangati kamu atau mungkin bisa memberi semacam percikan di hati gitu ya. Yang namanya penulis biasanya kalau bisa nulis satu hal, kamu bisa nulis apa aja. So why not juga gitu ya, kenapa juga nggak melirik misalnya untuk menulis dan menciptakan karakter-karakter yang Indonesia ya Mas ya, karakter-karakter anak yang Indonesia tapi juga memorable gitu. Dan kalau kita lihat PR kita banyak ya Mas, karena kalau Barat tuh kita bisa menyebut banyak kan. Waduh bener, banyak banget PR-nya. Mereka dari Disney kan ya, princess-nya aja udah banyak gitu, Barbie ada tapi kita nggak punya nih gitu, tapi sekarang kita punya Nusa dan Rara. Mas, kemudian kalau buat teman-teman nih yang ingin menulis cerita anak gitu ya, apa sih yang harus diperhatikan nih ke mereka nih yang tadinya kan mungkin karena di aplikasi KBM App itu belum ada lini anak ya, saya kira ya belum banyak ya, kebanyakan kan rumah tangga, pernikahan, cinta, remaja gitu ya. Apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman penulis ini ketika mereka pengen masuk ke dunia anak? Oke, menarik sekali. Jadi apa yang harus diperhatikan itu, pertama mungkin teman-teman sudah pada aware ya bahwa bahasa itu sangat memegang peranan penting ya gitu kan. Nah, challenge-nya adalah ketika kita mau berbicara atau mengedukasi yang audiens itu anak-anak, adalah nomor satu kan bagaimana kita bisa mendeliver apa yang kita rasakan sehingga anak-anak ini bisa juga ikut merasakan gitu kan. Otomatis terkadang itu kita kadang-kadang terjebak dengan problematika bahasa, di mana kita tuh mau mencoba bahasa itu seanak-anak mungkin, sebaku mungkin, hingga kadang-kadang kita blunder sendiri gitu loh. Kadang-kadang kita malah jatuhnya terlalu kaku, jatuhnya terlalu EYD ya gitu ya, ejaan yang disempurnakan, malah justru terkesan malah anak-anak itu kayak lagi dikuliahin atau lagi dimarahin sama orang tuanya, sama orang yang lebih dewasa gitu kan, sehingga anak merasa tidak nyaman, anak merasa risih, anak merasa tidak lepas gitu. Nah, jadi kalau di Nusa ini kita sengaja itu membuat dialognya itu atau bahasanya itu, ya memang kita harus ada koridor-koridor yang tidak boleh dilanggar ya. Cuman kita berusaha untuk agar bahasanya ini juga bisa kena di telinga mereka gitu ya. Kita hadirkan melalui karakter-karakter Nusa dan Rara di dalam series kita ini. Jadi kita turunkan sudut pandang kita turunkan POV kita, udah tidak lagi kita berdiri di atas looking down, tapi kita turunkan sehingga gimana kita bisa satu level dengan mata mereka
gitu kan. Jadi anak-anak itu tidak terasa dikuliahin, tidak terasa dimarahin. Jadi mereka akan merasa, oh aku lagi diingetin nih sama temanku gitu. Oh aku lagi belajar bersama nih sama Nusa gitu. Jadi seorang kan lebih mudah ya ketika injeksi itu kita lakukan kepada anak kan lebih mudah daripada kita yang menghardik, kita yang memberikan rules, kita yang memberikan perintah gitu kan. Mereka kadang-kadang ada resistance. Itu yang menurut saya cukup krusial sih, dan penuh jebakan itu tadi gitu. Kalau selain bahasa, Mas, apalagi nih yang mesti diperhatikan oleh teman-teman untuk kaitan cerita anak? Oke, yang berikutnya adalah untuk durasi. Nah, gini bedanya mungkin kalau ya teman-teman yang menulis, gitu kan, yang punya karya buku, gitu kan, itu kan tidak ke constraint dengan waktu ya, bisa dibaca kapan saja dan berapa lama, tergantung pace membacanya cepat mendongengkan dan mengkisahkan kepada anak. Nah, kalau di sini kita punya rules ya, ibaratnya kita itu pernah melakukan research di sebelum berkarya ini. Kira-kira waktu optimal untuk seorang anak itu bisa engaging dengan tontonannya atau dengan kontennya itu berapa lama sih? Berapa sih rentan waktunya yang optimal ya? Nah, akhirnya kita dapatkan waktu-waktu yang sweet spot-nya itu ada di sekitar 3 sampai 5 menit. Di mana itu cukup panjang, tapi tidak terlalu sedikit sebagai asupan informasi ya, sehingga anak itu tidak merasa bosan, tidak sampai lepas dari konsentrasi, tapi tetap ada nilai-nilai yang mereka bisa pelajari dari situ. Jadi mungkin dari 3-5 menit itu mungkin mereka tidak langsung bisa mengaplikasikan, kayak misalnya ada dari salah satu episodenya Nusa yang adab sebelum tidur, ya kan? Mungkin dia akan nggak langsung tiba-tiba hafal rutinitas atau prosedur-prosedur itu, tapi ketika itu di luar hasil menonton itu, mungkin mereka akan bisa nge-recall, oh iya saya pernah ingat waktu saya nonton Nusa, kalau mau tidur harus wudhu dulu, harus baca surat apa, bla 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 gitu. Jadi waktu juga bisa kita ambil peranan penting dalam mendudukkan anak gitu. Mas, kalau misalnya dalam cerita untuk waktu yang 3-5 menit itu kan tontonan ya. Kalau dalam skripnya itu berapa halaman ya Mas ya? Itu biasanya kita tuh bisa back to back antara satu halaman itu bisa merepresentasikan 1 menit gitu. Jadi kalau misalnya 3 menit jadi 3 halaman gitu. Cuman memang itu tidak baku. Kadang soalnya kan ada beberapa improvisasi yang terjadi di luar skrip ya. Kayak ketika kita menulis, itu kan skrip udah bagus 3 menit, cuman kan kadang di situ kita tulis as easy, as simple as ada montas gitu kan, ada flashback, ada efek apa gitu, itu yang akan terjadi call dari sutradaranya untuk mengimprovise akan seperti apa nih visualnya yang sehingga bisa menarik dan tapi tidak di cover di skripnya tadi itu. Tapi kira-kira seperti itu, 1:1. Baik, rekan-rekan yang saat ini mungkin baru hadir, baru bergabung, tadi ada yang bilang, wah ketinggalan ya, nanti bisa ditonton dari awal di YouTube KBMF Official ya. Dan bersama saya saat ini, kita lagi bincang seru bersama Mas Boni Wirasmono, sutradara film Nusa. Dan siapa tahu dari obrolan malam ini, teman-teman termotivasi untuk, ayo kita bikin cerita anak nih, kita butuh lebih banyak nih, pejuang pena untuk menulis cerita anak yang membangun karakter ya Mas ya. Kalau karakter Nusa sendiri ya, Nusa, Rara, oke lah dari Nusa sendiri gitu. Awalnya idenya gimana sih Mas? Apa sih yang diinginkan gitu ya? Atau entah idenya dari mana atau apa yang ingin di-create gitu yang kemudian terwakilkan dengan karakternya Nusa. Karena kalau buat Asma, salah satu yang berkesan, by the way saya udah nonton filmnya ya, ketinggalan belum ya. Salah satu yang buat saya berkesan ketika menonton film Nusa itu adalah ini film anak gitu ya, tapi bisa lucunya dapat, menyentuhnya dapat gitu, dan saya suka dengan kenyataan bahwa kreator tidak membuat karakter yang sempurna gitu untuk Nusa. Nah ini gimana Mas? Ya, jadi karakter Nusa itu memang visinya adalah memang dia sebagai penyampai visi ya, penyampai edukasi dari kita kreator tuh kepada anak-anak. Sebenarnya ini nggak cuma buat anak-anak ya, justru kadang-kadang ada message-message yang kita mau selipkan di situ justru untuk orang tua, untuk parents-nya gitu kan. Tapi kita sadar kita tidak bisa nguliahin orang tuanya gitu kan, siapa kita gitu kan, yang ada kita yang ditegur balik gitu kan. Akhirnya ya kita menyentilnya lewat anak-anak ini. Jadi kayak misalnya
Ada salah satu episode yang ya sederhana, misalnya minum sambil duduk gitu kan, sunahnya begitu. Nah itu kan banyak ya, itu hal-hal kecil yang sebenarnya terlewatkan oleh para orang tua, bahkan saya sendiri, saya sering ditegur sama anak saya setelah nonton Nusa gitu kan. Nah lalu apa yang membuat Nusa ini mempunyai karakter yang unik itu, justru kita mau membuat konten ini se-relatable mungkin gitu. Satu tadi udah melalui bahasa ya, melalui bahasa, jadi bahasa yang kira-kira bahasa sehari-hari, cuman tidak slang juga, kita juga tetap mematuhi protokol atau koridor-koridor, jangan sampai terlalu pro-cam di situ. Kemudian berikutnya adalah dari sisi cerita itu sendiri. Kita ambil tema-tema yang ringan gitu ya. Kita tema-tema yang sifatnya pengenalan akhlak, adab gitu-gitu. Jadi belum sesuatu yang sifatnya itu sangat kompleks gitu ya untuk di seriesnya gitu kan. Mungkin karena Mbak Asma sudah nonton filmnya, pasti bisa terasa bedanya ya dari sisi penceritaan dan background story-nya gitu. Nah, lalu terkait dengan apa namanya kesempurnaan tadi ya, memang itu secara sadar kita lakukan, tapi bukan menjadi desain awal gitu, karena memang desain awal kita adalah Nusa itu adalah anak kecil yang biasa yang mempunyai kelengkapan fisik yang sempurna, tangan, kaki segala macam. Usia berapa dia Mas Nusa tuh? Oh, Nusa itu kita set umur 7 tahun. 7 tahun, oke. 7 tahunan gitu. Nah, di awal tuh dia sangat normal ya, biasa ya kan, anak biasa. Cuman dari situ kita melihat, kita kan selalu ada weekly review ya. Setelah kita bikin, kita lihat rame-rame. Kadang itu karena kita harus butuh mata-mata segar buat mereview. Jadi kita sebar ke floor, kita lihat, kita duduk rame-rame, kita lihat, oke, what's missing here? Apa yang kurang sih di sini? Oke, it's okay, udah normal, udah bagus kok gitu kan. Cuma kayak ada sesuatu yang kurang gitu kan. Kayak he is too perfect gitu, kayak kita jangan sampai kita tuh terjebak dalam ya stereotip atau mainframe karakter utama kartun anak pada umumnya, di mana dia tuh udahlah pintar, soleh, jago main bola segala macam, hebat banget deh pokoknya kan. So it looks boring. Bahkan karakter-karakter di Disney aja yang princess atau yang lainnya kan, mereka juga growing dengan ketidaksempurnaan mereka. Gitu kan ya. Betul, kayak misalnya Rapunzel dengan rambut yang panjang itu kan kayak abnormal, atau Frozen dengan kecelakaan itu akhirnya dia bisa mengeluarkan es, kan sebenarnya sebuah kecelakaan, sebuah abnormality kan. Nah dari situ kita berpikir oke, ini kayak harus ada sesuatu yang membuat ini berbeda dan menambah deep karakternya dia, sehingga kita bisa mendapatkan empati dari penonton gitu ya. Dan itu salah satu idenya waktu itu datang dari kreator kita, dari CEO kita Mas Adit. Memang dia yang sengaja mendesain itu. Oke, guys, what if, langsung dicopot akhirnya, what if Nusa is handicapped. Wah, waktu itu kita kayak mixed feeling. Ribut, mixed feeling. Ada yang kaget, ada yang marah, ada yang takut, ada yang sedih gitu kan. Mixed feeling semua, kok gini loh, kok loh tapi lucu, tapi wah gitu. Jadi terjadi perdebatan. Nah, justru itu perdebatan itu yang justru membuat diskusinya menjadi menarik gitu kan. Jadi ketika sekarang kita punya perspektif lebih luas lagi, sekarang kita punya celah-celah dalam mengembangkan cerita ini lebih luas lagi gitu kan. Jadi akhirnya salah satu tujuannya juga kita juga karena teman-teman difabel ini kan juga kadang-kadang itu bisa dibilang kayak dipandang sebelah mata gitu kan. Mereka tidak punya kesempatan untuk mempunyai superhero sendiri gitu, ibaratnya kalau kita ngomong superhero kan, mereka butuh role model, mereka butuh sosok yang mewakili mereka gitu kan. Jadi akhirnya itulah salah dua alasan kenapa akhirnya Nusa itu kita lahirkan itu tidak sempurna. Jadi kita juga pengen mewakili perasaan teman-teman yang memang belum dikaruniai sama Allah sebagai kesempurnaan fisik gitu. Dan alhamdulillah reaksinya menarik, beraneka ragam, dan alhamdulillah sih majority positif ya.
Terhadap Nusa ya. Ya jadi buat teman-teman ya mungkin belum menonton, saya sangat menganjurkan gitu ya. Artinya sebagai penikmat film ya, kemudian pemerhati anak gitu ya, parenting gitu sesama orang tua gitu. Ayolah nonton ya, ajak teman-teman, ajak anak-anak kita ya yang Ya, ya. sekolah ya. Ayo ajak nih rame-rame nonton gitu. Karena salah satu saya pikir ini kalau misalnya salah satu atau salah dua ya Mas, kalau misalnya banyak sekolah-sekolah yang gelar nobar gitu untuk Nusa, Betul. saya berharap sebetulnya bullying ya, perundungan di sekolah Ya, itu bisa berkurang gitu loh, betul karena sekali. Ya, akan timbul empati gitu terhadap teman-teman kita yang difabel, dan ini satu PR besar gitu, karena di Indonesia istilahnya yang tidak difabel saja gitu kan, yang kelihatan lemah dikit gitu itu sudah dibully gitu kan. Jadi betul. saya berharap kita bisa membangun itu gitu. Jadi silakan yang belum nonton ya, mumpung Nusa masih di bioskop. Mas, kalau kembali nih, ini biasanya problem teman-teman yang penulis adalah ketika mereka harus memberi nama ya untuk karakternya. Kenapa sih Nusa? Kenapa Rara? Saya jujur ini pertanyaan saya dalam arti gini juga. Untuk anak-anak SD gitu kan ya. Sebetulnya Nusa dengan satu S, Rara dengan satu R itu kan kayaknya lebih mudah ya untuk mereka baca gitu. Betul sekali. Iya, Jadi iya, iya. kenapa Nusa dan Rara? Oke. Jeli sekali ya, Mbak Asmai. Jadi memang awalnya nama itu kita lagi mencari motif brainstorming ya. Apa nih, kita mau cari nama sesuatu yang Indonesia banget gitu ya. Kita nggak mau ke bule-bulean karena ya this is our culture. Baik lagi kita mau relatable, kita mau menyentuh rakyat Indonesia itu kan. Ya udah, akhirnya cari-cari nama. Ketemulah nama Nusa, Anta, dan Rara ini yang sebenarnya mungkin semua udah pada paham ya bahwa ini adalah gabungan dari nama-nama itu menjadi kata Nusantara, Nusa, Anta, Rara. Nah lalu awalnya memang semuanya satu, S-nya satu, T-nya satu, R-nya satu, UMA M-nya satu, ABA B-nya satu gitu kan. Cuman dari situ lagi-lagi kita juga pengen membuat ada sesuatu yang berbeda dari sini. Ketika orang ngomongin Nusa, bukan lagi nusa dan bangsa, bukan lagi hal-hal lain yang sebenarnya itu kan kata Indonesia banget kan. Cuman gimana caranya biar ketika orang menyebut brand Nusa itu yang keinget adalah ya si kartun Nusa ini. Akhirnya kita harus membangun identity baru di sini, yaitu berhubung juga ini adalah konten Islam ya, konten edukasi Islam, kita juga mau sedikit cocokologi gitu kan. Oke, gimana kalau kita S-nya 2, jadi seolah-olah kayak ada tasydidnya gitu kan, Nusa gitu. Jadi filosofinya itu ya. Jadi ya udahlah, akhirnya jadilah nama yang quite catchy ya. Jadi cuma yang baru belajar baca aja masih mungkin mereka agak berjuang dikit ya yang baru baca. Ya sebenarnya kalau spellingnya biasa gitu kan. Oke. Baik ya, menarik ya teman-teman ya. Jadi dari satu tuh ya, nama tuh harus punya, kalau dilihat dari obrolan dengan Mas Budi tadi ada filosofinya gitu ya. Kemudian catchy gitu, kemudian menarik. Mungkin kalau Nusanya S-nya satu nggak langsung merujuk ke Nusa ini ya, karakter ini ya Mas. Betul. Baik. Hal lain apa Mas yang kira-kira perlu apa yang nggak boleh ketika kita bikin cerita anak atau kita bikin cerita dengan karakter anak? Apa yang nggak boleh? Donsnya itu apa sih donsnya? Oke, donsnya ini kalau dari Nusa sendiri sih sebenarnya agak bias ya, maksudnya bukan bias, agak banyak sebenarnya kalau mau dirunut ya. Cuman yang paling terasa di yang kita buat itu, kita tuh tidak mau Nusa ini secara cerita atau secara pendalaman karakter itu tadi terjebak oleh mainframe yang umum ya, di mana anak itu harus begini, anak itu harus begitu. Jadi kalau kita perhatikan di seriesnya atau bahkan di filmnya ya, yang lebih kompleks lagi pendalaman karakternya ya, di situ kan terasa bahwa ini kita mau memanusiakan karakter ini. Gitu. Kita mau membuat karakter ini tidak sempurna. Oke, secara fisik tadi kita sudah bahas, cuman secara mindset dia itu adalah anak-anak pada umumnya, gitu. Kita tidak mau membuat dia itu sebagai super kid, gitu, yang bisa segala macam. Jadi di sini kita buat karakter itu kadang ada dia bisa marah, gitu ya, kadang dia bisa kecewa, bisa cemburu, bisa ada jiwa kompetitif, bisa ngambek, gitu. Jadi hal-hal itu yang kadang itu orang lupa, dia membuat ceritanya itu sesempurna mungkin, di mana dia adalah
apa ya, savior of the day gitu kan, di akhir cerita dia pasti menang, dia pasti benar gitu kan. Bahkan ada kalanya dia dikalahkan sama Rara, adiknya sendiri yang sangat lugu itu kan. Gitu. Jadi yang harus dihindari itu tadi, hal-hal yang sekiranya bisa membuat penonton itu bosan gitu kan. Ini lagi paling kebaca, paling juga apa namanya, dia ujung-ujungnya menang lagi gitu kan, sesuatu yang tidak ada added value-nya. Baik, Mas, pilihan animasi kenapa, Mas? Kenapa nggak bikin cerita anak, kemudian pilihannya film layar lebar anak biasa gitu? Kenapa animasi akhirnya dipilih teman-teman untuk Nusantara ini? Oh, ya mungkin sesimpel karena memang kita berangkat dari studio animasi ya, karena kita memang di Little Giants gitu ya, kita memang selalu memproduksi konten-konten animasi, lalu kita mencoba membuat IP baru itu sama Nusa, lalu setelah IP itu bisa dibilang sukses selama beberapa episode atau beberapa season, akhirnya kita mau nge-challenge IP ini untuk ke dalam medium yang lebih baru, lebih bagus, dan lebih dalam, yaitu untuk medium sinema gitu kan. Nah, dan kenapa, salah satu alasan juga kenapa kita memilih animasi itu karena untuk anak itu menurut kami itu sebuah kombinasi yang komplementari, di mana anak itu kan secara fitrah kan dia mempunyai jiwa imajinatif, dia suka berfantasi, dia suka ngelamun, dia suka berhayal gitu kan, di mana hal-hal tersebut mungkin agak susah kalau kita visualkan secara live shoot, untuk film live shoot gitu kan. Makanya kalau di animasi kita bebas. Kita mau dia terbang ke bulan, dia mau tiba-tiba dia masuk ke dalam botol, tiba-tiba dia dikejar sama monster berkaki 7 itu kan suka-suka kita bebas, kita nggak perlu ada menciptakan secara praktikal hewan-hewan seperti itu kan. Jadi itu yang bisa alasan kenapa kita mau masuk ke animasi. It's gonna be limitless. Anak itu bisa rasa ingin tahunya, rasa fantasi dan imajinasi itu bisa terluapkan, bisa tertangkap gitu di animasi. Baik, Mas awalnya kan bukan penulis gitu ya, bukan sutradara gitu ya, tapi mulai dari kreator animator gitu ya, atau artis. Ini sederhana Mas yang mendesain karakternya, memvisualkannya gitu, atau bagaimana ya? Kalau karakter animator itu, kalau animator ya pada umumnya, jadi sebenarnya animator itu kan adalah orang yang menggerakkan, to animate gitu kan awalnya kan. Jadi bukan yang create ya? Bukan. Yang membuat kehidup ya? Membuat kehidup. Jadi ibaratnya kalau kita punya patung, kita punya manekin, nah itu saya yang gerakin dulu tuh. Saya gerakin tangan demi tangan, jari-jarinya, kepalanya, lehernya, mata, senyumnya gitu tuh digerakin satu-satu, ada controller di situ. Itu namanya animator atau character animators karena dia menganimate karakter. Nah, kalau lalu habis itu saya lama di layout ya. Layout itu sebenarnya kalau di film itu DOP kali ya, Director of Photography. Oh iya. Mungkin itu lebih familiar ya bahasa. Jadi saya yang menentukan shotnya seperti apa, saya menentukan stagingnya bagaimana, lightingnya gimana, lalu timingnya, blockingnya gimana, itu ditentukan oleh layout artist namanya. Itu waktu itu saya lama di situ. Nah, layout artist itu memang sebenarnya kalau di animasi itu adalah kayak ibaratnya asistennya atau perpanjangan suara, perpanjangan tangan dari sang sutradara. Sutradara punya vision, dia nggak bisa ngerti 3D animation, dia tuangkan ke layoutnya ini. Oke, hai layout artist, kamu kerjakan sesuai dengan visi saya seperti A, B, C, D, E. Oke, dikerjakan sama layout artist. Walaupun layout artist itu cuma sebatas kayak blocking aja gitu. Jadi belum neko-neko, belum cantik, belum berwarna, belum halus gerakannya, segala pokoknya cuma di layout aja, nah gitu, makanya namanya layout. Nah dari situlah karena saya sering bekerja bersama directly langsung di bawah sutradara, direkturnya kan, lama-lama kemampuan skill itu terasah gitu. Saya akhirnya memahami apa sih yang sutradara biasa lakukan, sebenarnya apa sih yang dia dari mulai job desk-nya apa, kebiasaannya apa
apa sih yang dilihat dari dia gitu kan, kok orang lain lihat dia, orang lain nggak lihat kok cuma dia doang yang tahu gitu kan. Kayak misalnya seorang saudara kan kayak kayak dia punya dunia sendiri yang orang lain nggak tahu gitu kan, kayak misalnya otaknya dibelah gitu, mesti isinya udah rumit gitu loh, cuman dia sendiri yang tahu nah itu saya mencoba memahami dan akhirnya kok seru juga ya, ya udah akhirnya menggeluti penyutradaraan gitu kan, dan dari Nusa inilah juga alhamdulillah akhirnya saya belajar banyak. Saya belajar menulis dari teman-teman juga yang sudah menulis duluan. Saya belajar penyutradaraan dari teman-teman yang sudah pernah directing gitu. Jadi itulah kalau misalnya dirunut ke belakang tuh kira-kira seperti itu. Baik ya, saya sebetulnya lebih ini tuh pengen nanya yang lain ya, tapi saya tahu ada pertanyaan yang saya kira ini barangkali lebih bermanfaat nih buat teman-teman lebih dinanti nih oleh teman-teman penulis ya. Mas, kira-kira ketika teman-teman nih yang oke deh gitu ya, pengen nih nulis cerita anak gitu ya, cerita anak seperti apa yang potensial untuk diangkat ke animasi? Cerita anak seperti ini menarik nih, Jadi kalau kami ya di sini ya, kita udah pernah bikin Nusa dan kita tahu Nusa seperti apa. Cuma ke depannya kan kita sebagai creative house itu kan kita tidak tinggal diam. Kita tetap mau memproduksi konten-konten baru, animasi baru, judul-judul baru. Nah, yang biasa kita lakukan di sini adalah kita mencari masalah. Maksudnya bukan nyari-nyari masalah ya, enggak ya. Cuman lebih kepada kira-kira apa sih cerita yang bermasalah nih. Apa sih keresahan di masyarakat? Kira-kira apa sih yang masyarakat butuhkan sekarang ini? Apa sih yang ada gap antara supply dan demand, antara kebutuhan dan sources yang ada gitu kan? Kita cari, kita research itu, akhirnya dari situ kan kita ketemu beberapa hal gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman mau cari tema apa yang menarik, bisa berangkat dari situ. Memang akan ada biaya atau effort research yang lumayan ya di awal ya. Kita harus benar-benar FGD, kita harus belusukan, cari data, ngobrol sama komunitas, ngobrol sama parents, dan lain sebagainya, hingga kebaca tuh bisa kedatangan yang dibutuhkan adalah seperti kayak misalnya pertama kali Nadiem Makarim membentuk Gojek. Itu kan berangkat dari sebuah masalah di mana orang pengen diantar ke sebuah tempat, tapi dia nggak mau nunggu nggak mau jalan ke pangkalan ojek, dia nggak mau tawar-tawaran, dia nggak mau akad yang tidak jelas gitu kan, nggak mau dijebak segala macam. Nah akhirnya dari masalah-masalah itu kan diramu sama beliau, akhirnya jadilah Gojek gitu. Nah dari situlah sebenarnya sebuah cerita atau tema yang efektif yang akan dibangun berasal dari sebuah permasalahan gitu. Baik ya, by the way ya, teman-teman yang udah nonton pasti paham ya sama Asma bahwa Nusa itu secara animasi keren. Gitu, dan saya nggak nyangka dan bangga begitu Mas gitu bahwa Indonesia udah bisa bikin animasi sekeren ini ya. Sekali lagi yang belum nonton kamu kasihan, buru-buru ke bioskop ya. Nusa ya. Baik, Sheila, saya kira kita bisa mulai tanya jawab ya Mas Boni ya. Buat teman-teman boleh nanya apa aja nih, dari mulai building karakternya seperti apa gitu ya, kalau pengen lebih dalam lagi, atau terkait cerita anak, atau terkait yang tertarik dengan animasi gitu ya, juga mangga ya, termasuk buat teman-teman yang saat ini menyimak di YouTube KBMF Official, jangan lupa subscribe ya. Ditunggu pertanyaannya. Silakan Sheila. Baik, sambil menunggu teman-teman yang raise hand, boleh baca dari chat dulu ya Bun? Boleh, silakan. Ini ada pertanyaan dari Irma. Saya mau tanya Kak, kalau cerita anak itu kan konfliknya harus ringan. Nah, gimana sih cara menciptakan konflik yang menarik dan tidak monoton? Terus buat judul juga, gimana caranya membuat judul yang menjual? Seperti itu Bun. Oke, langsung saja, gimana Mas Boni? Oke, yang pertama tadi tentang konflik ya, bagaimana untuk menciptakan konflik yang menarik? Yang menarik untuk cerita anak. Oke, baik. Sebenarnya kalau untuk cerita anak ini memang agak tricky ya kalau mau menciptakan konflik kan, karena di satu sisi kita juga tidak bisa terlalu menampilkan konflik yang terlalu heboh ya, cuman di satu sisi juga kita nggak mau cerita kita plotnya tuh flat aja kan, kita harus ada ups and downs-nya. Nah jadi yang paling mudah kalau dari pengalaman saya itu adalah dengan membangun karakter-karakter lain, supporting karakter yang saling complementary. Gitu, kayak misalnya kalau di Nusa ini kan ada Nusa, kita punya Rara, kita punya Abdul dan Siva, yang kalau dilihat itu masing-masing karakter
ininya tuh beda-beda gitu kan. Jadi ada yang ya Nusa kita tahu Nusa, Rara kita tahu Nusa. Kalau Abdul kan lebih kepada yang oke. Jadi sebelum kita bikin cerita itu kita kan bikin namanya istilahnya karakter Bible kalau kita bilang ya. Jadi who is he atau who is she gitu kan. Wants-nya apa, needs-nya apa, ketakutannya apa, goals-nya dia tuh apa, sampai kita breakdown sampai personality, background-nya apa, bagaimana kehidupan di rumahnya, ayah ibunya bagaimana gitu kan, itu semua kita breakdown hingga dari situ kan kecil, langsung personanya langsung terlihat gitu kan, siapa dia, jati dirinya kelihatan gitu kan. Jadi kita tidak membuat sebuah karakter yang abu-abu, sebuah karakter yang biasa-biasa aja gitu. Kita mau membuat karakter yang memang dia secara apa namanya personality dia kuat, bukan berarti kuat strong ya, maksudnya kayak apa ya, tebal di situ. Nah, jadi misalnya si Abdul ini walaupun dia terlihat orangnya itu agak lugu, terus clumsy, terus agak-agak lola ya kalau orang sekarang bilang tuh loadingnya lama gitu ya kan. Cuman justru itu yang bisa mengkomplementari karakter Nusa. Di satu sisi dengan segala kekurangannya tadi si Abdul, dia tuh adalah teman yang sangat loyal. Dia best friend-nya Nusa deh, jika mau kemana aja, oke, we do it together, all for one for all gitu ibaratnya. Nah, ada lagi nanti Shiva. Nah, di Shiva ini kita desainnya agak-agak menarik, walaupun dia itu perempuan ya, kita buat jiwa leadership-nya itu udah tinggi, jiwa kompetitifnya tinggi. Jadi di situ kan kayak sesuatu yang tidak biasa gitu kan. Nah, justru di situ nanti dilihat ketika satu karakter bertemu dengan karakter lain yang bertolak belakang akan menghasilkan reaksi yang berbeda. Nah, lucunya juga di Rara ini, kita mau desain Rara ini kan anak perempuan ya biasa ya. Cuman kalau diperhatikan di mana namanya di seriesnya itu, dia tuh punya hobi satu namanya suka mobil balap. Itu sesuatu yang nggak biasa kan. Orang biasa kan oke, cewek suka main main masak-masakan, main boneka gitu kan, yang so girly gitu kan. Nah, kita di sini mau mencoba mendobrak stigma-stigma kayak gitu. Mungkin tidak terlalu jauh, tidak terlalu tabu ya, cuman itu tadi kita membuat dia tuh unik ketika orang melihat itu kayak ada apa sih nih? Kok ada sesuatu itu yang mau kita ambil, ada trigger-trigger ketika itu, sama seperti ketika kita melihat Nusa kakinya nggak ada satu, kayaknya ada rasa gimana gitu kan yang nggak bisa kita jelaskan secara kata-kata, cuman kayak ada unease feeling gitu. Nah, justru itu yang akan kita lalu komplement dengan karakter-karakter lain dan penceritaan yang di desain sedemikian rupa biar bisa interaksinya lebih enak. Lalu tadi pertanyaan kedua apa ya? Pertanyaan kedua, bagaimana membuat judul yang menjual, Mas? Oh, judulnya menjual. Apalagi kalau untuk ini ya, untuk layar lebar gitu ya, mau animasi, mau apa kan tantangan nih untuk layar lebar kan betul. Lain ya. Betul. Jadi untuk judul yang menarik itu ini jujur ini agak-agak di luar ini saya ya, karena memang apa ya, bisa dibilang di luar kenyamanan saya. Karena saya suka dengan judul-judul yang simple yet meaningful gitu. Tapi sayangnya yang laris judul di internet itu adalah judul-judul yang clickbait gitu ya kan. Mungkin tahu sendiri ya, kayak misalnya ada heboh atau apa judul-judul itu kan dengan warna-warna yang sangat vibrant gitu kan, yang membuat orang tuh eye catch dan clickbait, orang ngeklik walaupun isinya juga nggak terlalu apa namanya sesuai dengan judulnya gitu kan. Nah, cuman saya tuh pribadi lebih suka judul-judul yang soft, yang kalau saya suka judul jujur saya suka wordplay gitu ya. Jadi bermain dengan kata-kata. Gitu. Misalnya jadi, gimana Mas? Kalau versi Mas judulnya film Nusa ini akan bagaimana? Kalau yang di film kita nggak usah bahas ya, karena film Nusa yang bioskop itu judulnya cuma Nusa doang gitu kan, kayak udah Nusa aja gitu. Nah, cuman kalau di series ini salah satu contohnya adalah waktu itu, sorry saya agak-agak lupa apa yang dia tuh manggil, jadi lupa episode sendiri, yang dia itu akhirnya manggil kakaknya itu dengan Nusa itu dengan sebutan Kak gitu. Saya lupa judulnya apa, pokoknya nanti kita melanjutkan. Nanti lanjut pokoknya ya itu. Jadi ya, kayak kalau dari Mas sukanya simple tapi dalam gitu ya, meaningful ya. Jadi orang itu membuat orang itu nggak take it secara harfiah
gitu. Nggak take it for granted. Orang tuh harus mikir dulu. Dan saya suka judul-judul yang kata-kata yang ada ambiguity gitu. Jadi secara zohir, secara harfiah tapi itu sebetulnya adalah ada makna lain ya gitu. Saya sukanya begitu. Ya begitu teman-teman ya. Baik, ini sudah ada. Setelah ini kita akan ke Rima ya. Rima ini Mas yang menggawangi pertanyaan di YouTube ya. Tapi sebelum itu silakan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa raise hands ya. Kapan lagi kita? Kalau mencegatnya pas lagi special screening susah ini, kita bisa foto bareng, bisa ngobrol tuh susah ya. Silakan Mbak HR Martani untuk bertanya langsung. Nah, ini salah satu pengarang top di KBMF nih, Mas. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya? Saya udah lihat itu film Nusa Rara. Udah nonton ya, Mbak? Suka banget, iya. Suka nggak? Suka banget. Suka banget ya. Sekeluarga nonton? Iya, sekeluarga. Pertanyaannya apa, Mbak? Ini pertanyaannya, apakah kalau membuat cerita anak itu tidak boleh memuat contoh yang jelek untuk menunjukkan bahwa ini tuh salah, yang betul tuh seperti ini. Misalnya kancil mencuri timun atau bawang merah bawang putih gitu, soalnya akhir-akhir ini tuh lupa baca di mana lupa, tapi bilang itu tuh seharusnya tidak boleh gitu loh. Padahal di film Nusa Rara sendiri kan juga ada itu yang Nusa ngambek sampai nggak mau ngaji gitu kan. Betul. Baik, apakah tidak boleh memberikan contoh yang buruk, Mas Boni ya gitu ya? Oke. Iya itu aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak HR Martani. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan sebuah edukasi gitu kan ya, artinya kan kita harus tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu kan. Jadi menurut saya tidak apa-apa untuk menunjukkan sesuatu yang salah, tapi dalam ranah untuk agar orang bisa belajar untuk menjadi lebih baik gitu kan. Jadi ada contoh yang salah. Jadi kita nggak bisa mengajarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar tanpa memberikan contoh yang salahnya gitu kan. Kayak oke ya, ini yang benar gini ya, yang salah mana? Rahasia gitu kan, kayak nggak mungkin kan. Jadi menurut saya sih nggak apa-apa, malah justru itu yang bisa lebih mengena ke hati masyarakat, ke hati penonton atau pembaca ketika kita semua kan ada mengalami proses belajar ya. Kita dulu pernah salah, kita dulu pernah tersungkur segala macam. Jadi sehingga balik lagi ketika orang tuh disuguhi sesuatu secara premis di awal itu disuguhi dengan sesuatu kasus yang memang berat dan salah, dan lebih-lebih kalau misalnya ya ternyata itu kasus adalah relate dan dengan pengalaman dia yang pernah dia lakukan, itu kan akan lebih mudah menempel gitu kan. Ini kayak gue dulu nih gitu kan. Oke, gimana sih cara karakter ini menyelesaikannya gitu kan, atau bagaimana sih jalan cerita ini bisa mengarahkan hingga si karakter ini bisa belajar, bisa bangkit dari keterpurukannya. Nah, gitu kan, itu sesuatu yang sebenarnya sih menurut saya memang harus ada ya di situ ya. Walaupun mungkin kita balut seapik mungkin hingga tidak terkesan kayak mencontohkan sesuatu yang buruk gitu kan. Cuman itu bisa menjadi pelajaran both untuk anak-anak dan untuk orang tuanya. Jadi orang tuanya kan dengan mudah kayak tuh Nusa aja bisa begini gitu kan. Jadi itu salah satu, kalau misalnya mungkin teman-teman udah nonton episode Nusa Bisa gitu kan, ada satu short movie kita. Kenapa kita bilang, kita kasih title Nusa Bisa itu, again ini play words ya, wordplay, karena kita pengen menggambarkan bahwa pengen memberikan efek kepada penonton tuh bahwa tuh Nusa aja yang tidak sempurna aja bisa sholat, bisa ikhlas, bisa segala macam. Apalagi kamu nak yang dengan semua ini alhamdulillah diberikan kesempurnaan sama Allah, jadi harusnya lebih giat lagi. Nah gitu-gitu kan sebuah proses pembelajaran yang harus terjadi. Iya. Gitu. Jelas ya insya Allah ya Mbak ya gitu. Atau kalau di filmnya kan kita bisa melihat gimana ketika
teman ketika ada orang tua yang pas anaknya nanya, anaknya ngasih tahu dia punya prestasi gitu, orang tuanya sibuk aja gitu kan pakai handphone. Betul. Itu contoh yang buruk gitu ya. Dibandingkan misalnya kehangatan di keluarganya Nusa gitu ya. Padahal bapaknya jauh gitu ya lewat ini, tapi semuanya tuh fokus gitu ya, semuanya tuh bareng gitu. Betul. Iya, jadi itu mungkin contoh. Mungkin selama ini ya Mas, bukan adegan jadi sesuatu yang buruk, tapi kita tidak menggambarkannya dengan cara yang tidak patut gitu. Betul. Kan itu kan ya, apalagi kalau terkait anak ya, terkait cerita anak gitu. Baik, saya sebetulnya sudah pengen ke Rima, tapi Mas Teddy ini sudah resen, kita ke Mas Teddy dulu ya. Silakan Mas Teddy, pertanyaannya bisa langsung disampaikan ke Mas Boni. Di unmute dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering itu lihat gitu kan. Tapi ada satu pertanyaan, kalau khusus anak itu bisa nggak sih kalau misalnya memberikan yang agak berat? Tapi saya juga ingin seperti itu, tapi cuman takutnya terberat terhadap anak, misalnya seperti gini, berbohong strategis gitu kan. Kan kalau berbohong itu kan nggak boleh, ya. Tapi untuk menyelamatkan seseorang, ya seperti yang Rasulullah lakukan. White lies ya. Nah, seperti kayak gitu. Nah, ketika disampaikan kepada anak itu optimal nggak? Terus harus caranya seperti bagaimana gitu kan? Yang kedua, saya juga ingin menyebarkan bahwa pentingnya doa ibu gitu ya. Seperti di cerita saya tuh ada tuh yang, tapi itu ceritanya cerita dewasa ya, yang di KBM tuh udah rilis juga. Nyanyian sunyi bisikan hati gitu. Jadi itu sebenarnya pesan intinya, apapun yang kamu perbuat, sejago apapun, tidak lepas daripada doa ibu. Nah, untuk menyampaikan pesan itu kepada anak bagaimana caranya? Kalau untuk konten dewasa mungkin agak bebas nilai hitam. Kalau anak itu kan cenderungnya hitam putih ya Mas. Nih, kalau anak itu, tapi misalnya kan ada wilayah abu-abunya. Nah, untuk memperkenalkan wilayah abu-abu ini pantas nggak sih ke anak? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya. Terima kasih Pak Teddy. Saya juga menjawab ya berdasarkan apa yang keterbatasan pengetahuan saya juga. Jadi yang pertama tentang apa tadi, menyampaikan tema berat, tema berat ya. Kalau menurut saya itu yang ibaratnya challenge berikutnya ya, ketika saya harus mengambil contohnya di Nusa ya, ketika di seriesnya Nusa adalah dia sedang bermain aman di situ ya, dengan seriesnya, dengan dia melaksanakan adab-adab, akhlak segala macam, orang sudah sangat teredukasi dan terentertain dengan itu. Nah, kemudian challenge berikutnya adalah ketika kita mentransfer itu ke medium bioskop ya, dengan durasi yang panjang, dengan experience yang lebih, otomatis kita harus men-challenge karakter ini lebih dalam lagi. Kita udah nggak bisa bermain aman lagi. Ketika kita mau step up, kita udah nggak bisa bermain aman dengan Nusa seperti biasa, yang happy ending, yang dia baik-baik saja, nggak bisa. Kita udah memang harus, menurut saya itu memang harus men-challenge karakternya lebih dalam lagi. Kita harus mencongkel atau menguak sisi-sisi lain dari si Nusa ini, gitu kan. Ini alasan kita kenapa di Nusa itu kita memang bisa dibilang membebani sebuah masalah itu agak sedikit di atas kapasitas Nusa menerimanya, gitu kan ya. Nah, otomatis kita memang agak kita naikkan sedikit waktu. Jadi ini Easter egg ya. Jadi di film Nusa itu untuk range umurnya Nusa itu agak sedikit kita scale up, gitu, kita naikkan gitu. Jadi yang tadinya umur 7 tahun, di sini range 8 sampai 9 tahun. Kenapa? Karena itu tadi, seorang anak dengan perbedaan umur mendapatkan beban yang sama, pasti reaksi akan berbeda, gitu kan. Itu tadi, kita tidak mau, atau mungkin kita tidak tega ketika Nusa yang umur 7 tahun itu mendapatkan beban masalah seperti yang di filmnya itu. Dia ada rasa insecurity, dia ada rasa cemburu, dia ada rasa persaingan. Itu kan kayak suatu hal-hal yang
agak-agak terlalu berat untuk anak umur segitu kan. Makanya kita bump up dia di movie-nya itu, sehingga ketika dia mendapatkan sebuah masalah yang lebih besar, reaksinya akan lebih konten. Dia bisa mengkonten masalah itu lebih apik, lebih dewasa, lebih wise gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa kalau mau memasukkan unsur atau beban mental challenge yang lebih berat kepada sebuah cerita anak-anak gitu ya. Walaupun memang kita perhatikan juga ya. Tapi kalau dari mengikuti usulan Pak Teddy tadi, maksudnya tema yang diusulkan Pak Teddy tadi tentang white lies, menurut saya itu tema yang menarik karena memang itu kan kayak melawan stereotip kan, di mana kita selalu didoktrin dari orang tua nggak boleh bohong, nggak boleh bohong, nggak boleh bohong gitu kan. Padahal ada celah-celahnya yang kita bisa dalam tanda kutip berbohong kan. Salah satunya kan yang seperti yang diajarkan Rasulullah kan ketika kita mau mendamaikan orang yang bertikai kayak gitu-gitu kan. Jadi walaupun jangan sampai ini disalahgunakan. Oh boleh nih, yaudah bohong terus white lies terus Jadi walaupun tidak ada uzur syar'i di situ gitu. Kemudian yang kedua itu bagaimana mengajarkan untuk pesan doa ibu ya. Jadi ibu walidain ya. Kalau saya biasanya kalau terutama di Nusa ya, saya itu suka kalau sekarang itu orang bilang sekarang itu mengandung bawang gitu ya. Jadi memeras air mata dulu, mengambil iba dulu di awal. Jadi kita desain di awal itu kita squeeze empati penonton di awal gitu kan. Kita tarik gitu kayak misalnya di salah satu episode Bundaku kalau nggak salah judulnya itu, kita kabarkan di awal cerita itu premisnya adalah si Uma itu lagi jatuh sakit. Itu kan sakit sehingga dia harus off, tidak bisa mengurus rumahnya, sehingga tanggung jawab rumah itu ditanggung bersama. Ada Tante Dewi, ada Nusa itu sendiri sebagai kakak yang tertua. Lalu mereka mencoba gotong royong gimana caranya biar dia bisa menggantikan perannya Uma, dan ternyata tidak bisa gitu kan. Jadi mereka di situ sadar bahwa selama ini kami take it for granted, kami sudah terima beres, baju udah bersih, makanan udah tersedia, PR udah rapi segala macam kan. Nah hingga di situ tertimbul konflik yang dimana terjadi rasa penyesalan atau bermuasabah lah anak-anak bahwa ternyata peran ibu itu penting ya. Nah, baru kita squeeze di situ, kita eksplorasi di situ, exercise lagi di situ hingga kita mendapatkan empati yang lebih, kita bisa mendapatkan pelajaran buat si anak itu oke. Jadi saya nggak boleh bermudah-mudahan dalam menerima bantuan dari orang tua, terutama dari ibu gitu kan. Gitu sih Pak Teddy, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Boni, terima kasih Mas Teddy ya. Baik, selanjutnya kita Rima dari tadi. Udah ada yang nanya nih ya. Silakan Rima. Nih kita mencoba nih mengambil pertanyaan dari komen di YouTube ya. Oke. Baik Bunda, ada pertanyaan dari YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya bagaimana sih cara menyisipkan nasihat pada tulisan anak, di mana daya tangkap anak kan berbeda dengan orang dewasa. Terima kasih. Nah ini gimana Mas cara memberi nasihat kepada anak gitu sesuai dengan daya tangkap yang ini ya yang berbeda gitu, yang daya tangkap anak kan beda dengan daya tangkap orang dewasa. Menyiasatkan bagaimana? Oke. Ini sebenarnya mirip dengan jawaban yang tadi ke Pak Teddy ya. Iya, hampir mirip. Mirip-mirip. Cuman ada satu hal yang mau saya share lagi di sini adalah kita mencoba kadang-kadang kita tuh mencoba untuk membalikkan sudut pandang. Kalau misalnya kita selalu menceritakan Nusa ini yang ibarat how-nya. Ya kan? Kalau kan how to be a good kid, how to bla bla bla, how. Nah, kadang-kadang kita bisa bermain di situ dengan menceritakan justru dengan why-nya. Gitu. Kenapa? Apa sih filosofi, apa sih pelajaran di balik dia melakukan tindakan-tindakan ini gitu kan. Jadi sehingga kalau kita balik itu kan kita mendapatkan sebuah sudut pandang baru, sebuah sudut pandang yang tadinya kita anggap biasa, lurus-lurus aja, ternyata dibalik, oh iya ternyata nggak semudah itu ya, oh iya ternyata kita tidak bisa menerima
itu tadi kita tidak semata-mata take it for granted semua ini. Ada loh di belakangnya proses-proses yang harus terjadi. Jadi ketika anak itu dinasehati tidak hanya sekedar kamu lakukan A B C D, enggak, cuman dia lebih kepada pemahaman secara mindsetnya juga diasupi gitu. Jadi ketika dia ibaratnya gini deh, saya waktu itu kayak ngajarin anak saya bermain Rubik's gitu ya, bermain Rubik's gitu kan. Anak saya lagi senang main Rubik's yang kecil, yang cowok itu. Awalnya memang saya ngajarin dia itu menggunakan hafalan. Depan putar kanan, atas putar kiri, bawah gini, dia bisa, udah jago, komplit, selesai. Ya, cuman kan itu jadi akhirnya saya cuma mengajarkan how-nya aja kan, how to solve this Rubik's kan. Nah, tanpa dia tahu kenapa harus melakukan hal itu. Akhirnya saya ajari, sekarang kamu naik level, saya ajarin logikanya, how-nya gitu. Why-nya. Kenapa sih kamu ini harus geser ke kanan? Kenapa harus ke bawah? Kenapa harus diputar gitu kan? Jadi sehingga anak tahu, ketika dia sudah belajar, pantesan saya harus suruh putar kanan 2 kali biar yang warna ini mendekati ini. Jadi itulah, jadi biar nasihat itu bisa lebih cespleng, bisa tepat gunanya ketika dia sudah diinjek dengan why-nya. Tapi hati-hati, karena ketika kita langsung ujuk-ujuk langsung masukin why-nya tanpa kasih how-nya, kadang-kadang ada beberapa anak yang susah menerima gitu, karena why ini ngeri-ngeri sedap gitu loh. Jadi kayak membutuhkan sebuah level tertentu ya biar anak itu bisa benar-benar. Jadi kayak namanya anak-anak kan harus dapat contoh dulu, harus kejedot dulu, karena sepeda harus jatuh dulu biar dia bisa belajar ke depannya gitu. Baik ya, makasih Mas. Ini sebetulnya ya teman-teman, saya yakin yang saat ini menyimak merasa, aduh beruntung banget, untung gue nyimak gitu ya, karena banyak banget yang kita dapatkan. Dan saya kira walaupun kita berdialog dengan Mas Boni yang sutradara film kartun gitu ya, film anak, tapi saya kira kayak seperti tadi ya, memberikan nama, kemudian membuat detail karakter gitu kan ya, yang tadi Mas bilang kan benar-benar detail tuh ya, di breakdown terus gitu kan karakternya gitu. Itu sesuatu yang teman-teman bisa lakukan, bukan bisa, harus lakukan ketika teman-teman menulis cerita apapun ya, ketika kita bermain di fiksi ya. Baik, sebelum ke Rima, masih ada satu pertanyaan. Mas, kita nambah sedikit waktunya, boleh ya Mas ya? Boleh, silakan. Nanyanya udah boleh ya? Udah nanya. Saya mau ke Mbak Nurul Amalia. Silakan Mbak Nurul ya, ajukan pertanyaannya kepada Mas Boni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bunda Asma dan Mas Boni ya. Selamat malam. Saya tuh penasaran, ini film itu tuh bagus banget. Tuh risetnya berapa lama ya cerita untuk cerita ini? Karena kan konfliknya si Nusa itu terbilang berat, terus parentingnya tuh dapet gitu. Itu risetnya dari mana aja, selama berapa lama? Jadi risetnya bagaimana dan berapa lama? Mas, ada kalau Nusa Web Series itu udah berapa episode sih Mas? Persisnya saya nggak hafal ya, mungkin sekitar 70-an mungkin ya. 70-an episode. Persisnya saya nggak hafal justru. Oke. Ya, silakan Mas. Ya, bagaimana risetnya? Risetnya ya. Dan berapa lama? Untuk berapa lama ini tergolong lumayan lama ya untuk penulisan cerita ini, bahkan ceritanya waktu itu timelinenya molor. Jadi kita itu 6 bulan untuk bikin cerita ini gitu kan, dari mulai. Untuk filmnya Mas, untuk film. Ini kita ngomongin filmnya kan, tadi soalnya tadi menyinggung tentang konflik di film. Jadi untuk film ini sendiri, untuk ceritanya kita memang melakukan agak lama karena memang kita paham kami terutama yaitu lemah di cerita, jujur gitu kan. Walaupun kita sudah bisa bermain di web seriesnya 3-5 menit, cuman kan ketika kita mentransfer ini ke dalam format feature length yang 90-100 menit itu kan PR baru ini kan. Ya, akhirnya kita nggak mau sekedar cuman kita berhasil 5 menit, let's just amplify it 10 times so it becomes 50 minutes gitu. Nggak semudah itu kan. Kita pengen sesuatu yang baru, sesuatu yang ketika orang nonton itu berkesan, memorable gitu kan. Akhirnya kita memang akan sangat effort dan resources kita sangat draining di proses cerita itu ya. Dan untuk risetnya itu sendiri, kita lebih banyak ke FGD ya, Forum Discussion Group. Jadi kita itu kemarin itu bekerja sama dengan ada namanya Scriptura, itu
ibaratnya apa namanya, writers room di Visinema Studio Animation, Visinema Pictures gitu ya. Mereka memang berpengalaman di penulisan cerita film panjang gitu ya. Kita bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan cerita. Di sana banyak penulis-penulis yang sudah senior gitu ya, maksudnya sudah pengalaman dalam menulis film panjang gitu kan. Jadi untuk ininya sendiri, konflik-konfliknya sendiri memang kita bareng-bareng exercise itu ya. Memang di situ terjadi brainstorming yang luar biasa ya. Itu bisa nih kita udah hampir lock draft 3 itu kita mundur lagi karena ada satu sequence yang ternyata ada loophole-nya di situ, kita bongkar lagi gitu kan. Di situ saya belajar banyak sih, salah satunya adalah saya belajar bersabar gitu ya, karena kita udah mau final cerita ini udah mau jadi, ternyata harus dirombak lagi ya. Tapi perombakan itu emang harus dilakukan demi menutup plot hole dan biar cerita ini lebih dalam dimensinya. Karena waktu itu kita tuh bikin itu di awal jujur sangat membosankan ya. Jadi kayak linear banget gitu kan. Tidak Nusa udah jurinya Nusa tok, jadi kayak nggak ada. Nusa tuh tidak punya tempat buat rebound. Dia tidak punya tempat untuk mentoring, hingga akhirnya kita hadirkan karakter-karakter baru sebagai mentornya Nusa gitu. Jadi risetnya kira-kira ya seperti itu. Kita FGD, kita rembukan bareng. Beberapa dari kita tuh memang punya sudah berkeluarga dan punya anak, jadi itu bisa kita jadikan landasan ya, atau pengalaman yang bisa kita share di dalam cerita ini gitu. Kalau boleh tahu tuh berapa orang Mas dalam itu grup discussion-nya? Lagi pengen tahu berapa kepala nih ya. Sebenarnya rame sih, sebenarnya ada kali 8 orang, sekitar 8 orang. Cuman yang memang benar-benar intens dalam cerita itu paling cuman 5 lah gitu ya. 5 orangan gitu. Tapi memang lebih banyak kepala tuh lebih baik ya Mas ya. Saya lihat sekarang kayaknya kunci-kunci kayak drama-drama Korea yang sukses juga kan, mereka memang main ramai-ramai gitu ya. Untuk menambahkan value. Baik, Mas, saya boleh nggak ini nih 2 pertanyaan lagi, boleh Mas? Ya silakan. Boleh ya. Satu mungkin Rima dulu yang dari YouTube ya Rima ya, kemudian nanti ke Nahda ya, Nahda Nurhayati. Silakan. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Bun dari YouTube. Masya Allah, saya pengen banget buat cerita anak yang edukatif. Jika kita membuat cerita ringan untuk anak, apakah itu jatuhnya cerpen atau bukan? Oke, gimana Mas? Gimana tadi? Sorry. Kalau membuat cerita yang ringan untuk anak, jatuhnya cerpen atau bagaimana? Boleh cerpen, boleh novel sih Mas ya sebetulnya. Iya, bebas sebenarnya. Bebas ya, mau cerpen, mau novel, mau dibikin komik boleh gitu ya. Boleh. Mau dibikin sinopsis, nanti diserahkan ke Mas Boni Wirasmono ya, siapa tahu. Itu juga bisa. Gitu ya. Boleh, jadi bisa jadi apa aja. Audisi ini Mas, audisi ide Mas buat nanti siapa tahu yang beruntung bisa masuk di series itu ya, audisi ide cerita. Iya. Kadang ada beberapa tuh yang nge-DM saya gitu kan, dia udah come up dengan sebuah cerita itu kan, dia secara voluntarily dia kasih aja, ini saya punya cerita, silahkan kalau dipakai for free gitu kan. Yang menarik sih itu kayak kami tuh merasa kayak, wah Masya Allah ini teman-teman nih semangatnya, semangat berbahagia tuh memang tinggi gitu kan. Baik. Silakan. Udah terjawab ya lebih kurang ya. Kalau yang Rima tadi pertanyaannya itu aja ya Rima ya. Jadi boleh cerpen, boleh novel anak, boleh gitu ya. Tema ringan. Saya kira bahkan dengan keterampilan menulis tema-tema berat itu dan pemahaman ya, kalau buat anak-anak mungkin ini ya Mas ya, pemahaman psikologi anak gitu ya. Betul. Anak ya. Saya kira itu tidak mustahil karena kita lihat ya. Kalau teman-teman nonton Nusa itu saya kira deep ya, jadi tidak sesederhana itu gitu sebetulnya gitu. Tapi bisa dideliver dengan baik gitu, bisa disampaikan dengan baik gitu, hal-hal yang berat, hal-hal yang sebetulnya agak rumit gitu ya buat anak-anak gitu. Masalah eksekusi aja. Ya, eksekusi yang dengan keterampilan saya kira eksekusi yang baik akhirnya bisa tetap diantarkan ke anak-anak gitu ya Mas ya. Betul. Baik, kalau begitu Rima, terima kasih buat teman-teman yang saat ini menyimak di YouTube ya. Jangan lupa buat teman-teman yang misalnya nggak tahu passwordnya, nggak tahu linknya dan sebagainya, teman-teman bisa selalu mengikuti acara Belajar dari Bintang. Ini kencan kita setiap hari Rabu malam ya, melalui YouTube channel KBMF Official. Jangan lupa subscribe ya. Saya seneng deh kalau saya ngomong gitu, kelihatan wajahnya berbinar-binar gitu ya. Oke, silakan Mbak Nahda Nurhayati.
Di unmute dulu Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boni, ini yang saya mau tanyakan, ini tuh menarik sekali ya film Nusa itu karena kesukaan anak saya juga. Tapi yang apa sih animasi itu kan biasanya memancing daya imajinasi anak gitu seperti itu. Tapi ada beberapa animasi juga yang kurang logis gitu ya. Nah, gimana sih caranya itu cerita masih imajinasi anak itu tetap berjalan, tapi nggak masuk ke dunia hayalan anak gitu. Karena saya juga merasakan waktu kecil, karena sering nonton animasi juga gitu ya. Karena dunia hayal dan imajinasi itu masuk ke diri kita itu. Akhirnya sampai remaja itu agak sulit keluar dari dunia hayal itu. Nah, untuk mengatasi seperti itu, cerita-cerita anak yang seperti apa sih seharusnya supaya logis itu bisa diterima anak dan tidak bisa anak-anak itu tidak masuk ke dunia hayalnya setelah nanti dewasa atau remaja, mungkin seperti itu sih Mas. Oke, jadi imajinasinya tetap tinggi gitu ya Mas ya gitu ya, tapi gimana tetap logis kali gitu ya Mbak ya? Ya, mengajak anak-anak tetap berpikir logis ya. Oke, silakan. Jadi kalau menurut saya gini, kadang-kadang kita itu sebagai penulis itu kalau dalam menulis sebuah cerita fantasi ya, kadang-kadang itu kita terjebak untuk berpikir fantasi itu melalui kacamata kita sebagai orang dewasa. Gitu. Padahal kita lupa bahwa ini sebenarnya kita lagi mau ceritain fantasinya anak gitu. Tapi kita kayak oke, saya punya fantasi, saya harus begini, begitu kan. Jadi seolah-olah kayak ketika itu dideliver ke seorang anak kecil gitu kan, pasti kan mereka ada beberapa logika yang tidak sampai gitu kan. Akhirnya dengan gap antara logika dia dan logika orang dewasa, akhirnya dia berusaha untuk mencari pembenaran sendiri, mencari asumsi-asumsi sendiri. Bagaimana sih ibaratnya kayak seorang yang sedang belajar agama misalnya gitu ya, tanpa dia berguru sama seorang ustadz atau dia main asal sembarang ambil buku terus baca gitu kan. Nah di situ kan bahaya kalau tidak ada yang menjembatani antara dia dengan ilmu gitu kan. Jadi makanya di situ diperlukan ada seorang ustadz atau seorang guru di situ kan, hingga dia bisa belajar. Nah sama juga kayak imajinasi ini atau fantasi ini, ketika anak-anak itu kan anak itu secara berpikir kan secara sangat-sangat unik lah kan ya. Jadi kayak kita kadang-kadang kayak nggak habis pikir, kok dia bisa kepikiran gitu ya, kok dia out of the box gitu ya. Kadang-kadang sendiri yang dewasa itu amazed gitu kan. Nah itu menandakan bahwa cara berpikir kita itu berbeda, apalagi dengan cara berimajinasi itu udah jelas jauh beda. Nah itu dia. Jadi gimana biar bisa main di logikanya anak-anak? Ya udah kita berusaha untuk menjadi anak-anak, kita menempatkan diri sebagai anak-anak, kita ngobrol bareng sama anak-anak, kita kulik apa sih sebenarnya mereka bayang-bayangkan. Jadi misalnya ketika mereka sedang bermain gitu ya, main mobil-mobilan, tiba-tiba mobilnya terbang, tiba-tiba jawaban-jawaban itu selalu mengejutkan kita, dan itu yang harus kita catat satu-satu, catat kenapa gini, dan tanpa kita harus pertanyakan atau sambungkan logikanya, nggak perlu gitu kan. Kenapa sih tiba-tiba mobil terbang, kok ada buntut kudanya di situ ya, itu nggak perlu ditanya, itu udah memang dunianya mereka, dan itu harus pola-pola itu harus kita pelajarin, sehingga ketika kita membuat sebuah cerita fantasi untuk anak, kita udah tahu apa yang harus dilakukan gitu kira-kira. Iya, dan memang logikanya anak-anak itu menarik ya Mas ya. Saya tadi pas Mas Boni memaparkan gitu, karena tiba-tiba ingat keponakan gitu yang cerita dengan wajah sedihnya gitu ya. Aku tuh suka sedih kalau bangun pagi ngelihat ibu beres-beres, bersih-bersih sampai capek gitu. Terus makanya aku bangun siang, gitu. masuk lagi kayaknya juga gitu ya, maksudnya ada plot gitu ya, karena kita kira dia akan bangun pagi ya kan, akan bantu ibunya gitu ya. Baik, Mas Boni terima kasih banyak ya. Sama-sama, terima kasih ya.
Saya tuh kayak berpikir ya, kapan-kapan barangkali kita bisa, kalau Mas Boninya nggak kapok gitu ya, bisa bikin semacam bengkel yang beneran bengkel ya. Ini Masya Allah, masih baru awal ya. Tapi bengkel misalnya di mana teman-teman mungkin datang dan mungkin bisa menyuguhkan karakter gitu. Nanti saya bacakan, Mas ini karakternya menarik nggak buat animasi? Wah, keren. Idenya keren. Bisa misalnya ide gitu ya. Mas ide ini udah cukup belum? Ide ini gitu. Kalau menurut saya keren tuh, karena kita butuh siapa tahu nanti kan ya sekarang Nusa Rara gitu, nanti siapa lagi gitu ya. Betul. Justru itu ya harapan kita, yaitu tumbuh kreatif, lebih banyak ya, mudah-mudahan IP baru. Siap ya. Baik, Mas Boni, pesan dong buat teman-teman nih, pesan-pesan terakhir, maksudnya terakhir di forum ini ya. Terakhir, kira-kira buat yang saat ini menyimak, mereka nulis, dan di antara ini kan dari berbagai daerah nih Mas KBMF ini ya, dan mereka nulis, ada yang nulis yang sudah punya fasilitas, ada yang nulisnya pakai handphonenya jadul pula gitu kan ya, sering ceritanya hilang, yang ketawa berarti lebih kurang saat ini ya. Ya semua pernah mengalami itu deh. Ya, apa sih Mas yang pengen Mas tambahkan nih supaya teman-teman lebih semangat lagi baca dan semangat menulis? Oke, jadi pertama mungkin ini agak klise ya, bahwa kita tuh jangan sampai kita mengkhianati sebuah proses gitu kan. Kita tetap ikuti aja proses walaupun itu pahit, walaupun kita tahu di ujung sana itu kita melihat cahaya yang terang, tapi kita jangan buru-buru sore lah gitu, jangan buru-buru shortcut maju ke sana, tapi udah lalui aja proses itu. Nah, kemudian proses-proses itulah justru kadang membuat kita tuh semakin matang gitu kan. Nah kemudian tips berikutnya adalah ketika kita kan sering ya, pasti pernah nih kita kram dalam menulis kan, kita nggak tahu mau menulis apa nih, udah di otak, cuman kita mentok di otak doang, nggak nyampe ke mulut apalagi ke tangan gitu kan. Nah itu biasanya kalau saya ya, udah saya tulis aja apa yang ada di otak saya, tulis walaupun itu kita nggak akan pakai nanti, cuman paling enggak saya bisa punya ada beberapa opsi dalam mengembangkan cerita gitu. Jadi ketika saya ngelihat tulisan saya, apa sih yang saya tulis dari tadi, ini kan itu kan membangun men-trigger cara berpikir saya untuk gimana kalau yang ide saya yang awal tadi dikombinasikan dengan ide saya yang barusan. Nah, gitu kan akan membentuk sebuah cerita baru gitu. Nah, satu lagi dalam menulis sebuah cerita, ketika ada perubahan di situ, tolong yang lama jangan dihapus gitu. Itu kalau pengalaman saya ya. Jadi kalau misalnya ada suatu perbaikan, udah bikin baru lagi. Bikin kertas baru lagi atau buka Word dokumen baru lagi, yang lain mah jangan dihapus. Jangan di backspace, di undo, diganti, jangan. Jadi kenapa begitu? Karena kita nggak tahu kalau ternyata tulisan kita yang salah tadi yang pertama itu ternyata bisa membantu kita untuk menggambarkan ide di belakangnya nanti gitu. Ketika kita udah mentok, kayaknya bagusan yang tadi deh ceritanya, lebih make sense. Ya udah kita tinggal kita buka halaman-halaman sebelumnya, ya ini ketemu. Kalau kita hapus, kita modify kan udah hilang, mana tuh barang tadi kan. Tadi saya nulis apa ya? Waduh, mikir lagi nih gitu. Itu sih pesannya. Sama satu lagi sedikit, ini boleh ya? Boleh Mas. Tadi ada pertanyaan, apakah Nusa masih di bioskop? Ada yang nanya seperti itu. Nah, iya. Minta linknya, boleh dong di-share linknya. Jadi kalau Nusa di bioskop itu mungkin sekarang udah nggak ada ya. Kalaupun ada mungkin udah sangat-sangat sedikit sekali. Saya juga udah nggak update dengan itu. Cuman alhamdulillah sekarang kita udah ada di streaming platform online ya. Jadi namanya bioskoponline.com. Nah, jadi kita udah bisa nanti per tanggal 25 Desember itu kita udah bisa menikmati film Nusa yang tadinya di bioskop, yang tadinya teman-teman takut, nggak berani, nggak mau keluar rumah, takut segala macam. Sekarang alhamdulillah kita udah punya platform streaming digital di bioskoponline.com. Kita bisa nonton dengan tenang, kita bisa nonton sama-sama keluarga juga. Jadi itu kita kayak beli tiket satu bisa nonton rame-rame atau keluarga, kan lebih nyaman gitu ya. Kita nggak harus bertetangga dekat sama orang lain gitu kan, dan nggak harus kemana-mana juga. Kita di rumah aja bisa menggunakan gadget, laptop dan lain sebagainya. Gitu. Oh ya, sampai tanggal 24 ini harganya masih promo. Ya, jadi kalau mau beli tiketnya buruan. Nanti tanggal 25 udah harga normal.
Baik ya, udah nggak ada alasan lagi ya. Yang jelas Nusa keren dan teman-teman nonton. Dan kalau bisa dijadikan kebiasaan nih, karena di sini saya yakin Mas Boni setuju ya. Karena di sini teman-teman ini penulis atau ingin menjadi penulis ya. Kalau ada karya-karya yang baik di baik buku maupun misalnya tontonan ya, ketika teman-teman nikmati dan terkesan ya, jangan dinikmati sendiri. Jadi sharing di media sosial. Wah, baru aja nih nonton film Nusa gitu ya. Wah, keren banget film Nusa tuh begini-gini. Ayo nih teman-teman bisa nonton ini, share tadi linknya bioskoponline.com gitu ya. Supaya apa? Supaya akhirnya ya kalau mereka dapat kebaikan dari filmnya juga teman-teman dapat pahalanya gitu. Karena sudah jadi PR kebaikan ya Mas ya. Iya, insya Allah. Jangan lupa, jadi jangan jadi mayoritas yang diam gitu. Karena kita lihat bahwa kenapa film-film maksudnya LGBT makin marak gitu. Karena itu karena ya kita diam gitu loh. Kita nggak nonton ya, tapi kita diam gitu. Kita nggak dan apalagi tidak memberikan tandingan karya. Ini sekarang sudah anak bangsa ya, Mas Boni Wirasmono dan teman-temannya yang sudah menampilkan Nusa. Ayo kita dukung ya. Ada 142 orang, wah masing-masing bisa ngajak satu orang itu udah 284 orang gitu ya. Mudah-mudahan amin. Oh, satu lagi jadi film Nusa ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak loh ya. Jadi sebenarnya ini juga bisa dinikmati sama orang dewasa. Saya yakin gitu banyak orang tua nanti yang mesem-mesem gitu ya kan. Nah, betul, mesem-mesem sambil berbes-berbes beli gitu. Kalau malah megang handphone bukan gitu ya. Iya, betul. Semua terima kasih Mas Boni ya. Sama-sama Mas. Nusa ya di bioskop mungkin masih ada dan teman-teman bisa lihat tadi di bioskoponline.com. Dan kalau terkesan, kalau ada hal baik di filmnya, monggo ya dibagikan ke teman-teman, manfaatkan. Ini loh, kalau kita nggak punya uang untuk sedekah, minimal teman-teman bisa sedekah status untuk hal-hal yang baik. Baik, dan jangan lupa ya yang belum mengunduh aplikasi KBM App ya, silakan diunduh ya, unduhnya gratis di Google Play Store ya. Jangan lupa juga follow Asma Nadia, bisa baca juga Surga yang Tak Dirindukan 3 dan Assalamualaikum Beijing 2 di sana ya. Baik teman-teman, terima kasih Mas Boni. Kita sebelum tutup ya ada foto bersama ya Mas ya. Oh, silakan, gitu boleh. Ya. Baik Bunda, sebelum mengakhiri acara kita foto bersama dulu ya. Untuk teman-teman silakan bisa dinyalakan kameranya, kita foto bersama dengan salam literasi. Baik, untuk slide pertama. Boleh juga sih Rima. Oh boleh, ya untuk. Oh gitu ya, salam literasi. Kayaknya bebas. Kanan kiri sih sama ya. Baik, untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2, 3, tahan dulu. Untuk slide ketiga terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, jangan lupa ya nanti mengunggah foto bersama kita ini ya untuk mention Mas Boni, mention Nusa Official ya Mas ya. Oh, Asma udah kayak promotornya Nusa. Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua, terima kasih Mas Boni. Terima kasih sama-sama semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak baik melalui Zoom maupun melalui YouTube KBM App Official ya. Jumpa lagi insya Allah pekan depan dengan guru kita yang lain ya. Ikuti terus acara Belajar dari Bintang persembahan aplikasi KBM App. Semangat membaca, semangat menulis, semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas terima kasih juga Mas Boni atas ilmu yang sangat bermanfaat. Baik. Nggak kerasa nih Kak Sela udah di akhir acara. Keren banget ya materi pada malam hari ini. Oh ya Karima, kayaknya kita perlu ini aja, ingetin teman-teman lagi soal ini, lomba mewarnai. Kita punya lomba mewarnai untuk anak usia 4 sampai dengan 12 tahun ya Karima. Ya, bagi Bunda yang mempunyai anak umur 4-12 tahun bisa langsung didaftarkan ya Kak Sela untuk mengikuti lomba mewarnai bus Om Bebek ya. Ya betul. Untuk informasinya sendiri teman-teman bisa langsung cek Instagram kami di @kbmapp. Di situ nanti ada informasi detail mengenai syarat dan ketentuan untuk lomba mewarnainya sendiri ya Kak. Untuk lomba ini gratis ya Karima, jadi silakan manfaatkan dan untuk hadiahnya sendiri 10 juta untuk 10 pemenang nih. Kapan lagi? Jangan sampai lewat. Ada yang nanya nih, boleh langsung dicek di Instagramnya KBM ya, KFI di @kbmapp. Di situ nanti ada landing page dan
bisa di Oh, ini sudah ada yang mengirimkan, terima kasih untuk landing page-nya. Di situ kakak bisa baca untuk syarat dan ketentuannya. Dan juga bisa mendownload untuk ininya ya Kak, untuk gambar yang akan diwarnai dan juga Twibbon. Jangan lupa teman-teman pasang Twibbon ya, dan juga share di Instagram ya Kak. Jangan lupa juga tag KBMF. KBMF tentunya. Dan film Bus Om Bebek. Jadi teman-teman bisa cek sendiri. Jangan lupa juga nih buat di follow akun media sosial kita di @KBMF untuk Instagram dan TikTok. Kemudian subscribe channel YouTube-nya KBMF Official, dan juga kita ada channel Telegram ya Karima. Teman-teman bisa join di sana biar gak ketinggalan informasi menarik lainnya. Jangan lupa juga untuk setel alarm teman-teman setiap hari Rabu jam 18.30 itu akan ada belajar dari bintang persembahan dari KBM. Teman-teman jangan sampai terlewatkan acara yang sangat bermanfaat ini. Apalagi ini acaranya gratis ya Kak Sela. Jadi jangan sampai. Betul banget. Nah untuk yang belum download juga silahkan teman-teman langsung download aplikasi KBM. Itu gampang banget caranya. Tinggal ketik di Play Store-nya KBM App, nanti bakalan muncul logo warna hijau dengan pena warna putih. Silahkan langsung download dan install. Dan jangan lupa juga untuk segera bikin akunnya supaya teman-teman bisa nulis dan juga baca ya Kak, baca novel-novel menarik dari KBM App. Betul banget. Buat teman-teman yang ketinggalan belajar dari bintang episode sebelumnya atau bahkan hari ini yang sinyalnya kurang mendukung ya, bisa ditonton kembali di YouTube kita. Pastikan juga teman-teman subscribe terlebih dahulu. Oke. Kita tutup acara pada malam hari ini ya Kak Lima dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai ketemu lagi pekan depan teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.